sitting in a car plotting the death of your family. Every parent in America wants to know. You needed them out of the way for a reason. What was it? And two guys with swords told me to lay face down and don't get up. Her moment was great. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang bermula dari kisah cinta yang tidak direstui oleh orang tua. Dan bagaimana kasusnya? Kita langsung masuk aja. Ini dia Erin Caffey. Pada tanggal 1 Maret tahun 2008, ada dua orang pria yang masuk ke dalam rumahnya keluarga Caffey yang berlokasi di Alba, Texas. Kedua pria tersebut masuk ke dalam rumah keluarga Caffey dan membantai seluruh anggota keluarga, termasuk dua orang anak kecil. Setelah dua pria tersebut membunuh keluarga Caffey, mereka membakar rumah tersebut. Dalam kejadian mengerikan ini terdapat dua korban yang selamat. Yang pertama ada ayah dari keluarga Caffey yang bernama Terry Caffey, dan yang kedua ada anak tertuanya yaitu Erin Caffey yang berusia 16 tahun. Terry Caffey dalam keadaan kritis dikarenakan dia sudah ditembak beberapa kali oleh dua pria tersebut. Namun pihak kepolisian menetapkan Erin Caffey sebagai tersangkanya atas pembunuhan massal dari keluarganya sendiri. Hal ini bermula sekitar 5 bulan sebelumnya, yang dimana Erin bertemu dengan seorang pria yang bernama Charlie Wilkinson yang berusia 3 tahun lebih tua dari dirinya. Dan mereka pertama kali bertemu di tempat kerja mereka, yaitu restoran cepat saji Sonic. Erin dan Charlie memutuskan untuk berpacaran setelah mereka bertemu. Mungkin ya udah connect lah ya, mereka udah merasa ya udahlah kita pacaran aja gitu. Dan dengan waktu yang sangat singkat, Charlie ingin lebih serius lagi dengan si Erin, yang dimana Charlie ini sudah memberikan sebuah cincin milik neneknya untuk si Erin. Jadi kurang lebih kayak udah dilamar duluan gitu si Erinnya gitu sama si Charlie, meskipun mereka baru pacaran sekitar 5 bulan itu. Jadi si Charlie ini emang menunjukkan keseriusannya. Dari hubungannya Erin dan Charlie, ternyata ayahnya Erin yang bernama Terry Caffey tidak menyetujui hubungan mereka. Bahkan Terry juga mengatakan banyak sekali hal-hal yang tidak cocok antara dirinya dan pacarnya anaknya. Sebagai orang tua yang memiliki insting sangat kuat, ketidaksukaannya ini bukan tanpa sebab atau tanpa alasan. Sebagai keluarga yang sangat religius, mereka sangat aktif di gereja setempat, yang dimana adiknya Erin yang bernama Tyler yang berusia 8 tahun dan juga Matthew yang berusia 13 tahun. Mereka berdua ini adalah pemain musik di gereja setempat. Dan ibunya mereka yang bernama Penny Caffey sebagai pemain piano, dan juga Erin sebagai penyanyi di gereja setempat. Orang tua Erin menemukan akun MySpace-nya milik Charlie, yang dimana Charlie ini banyak sekali memposting tentang hal-hal yang berbau seksual dan juga tentang alkohol. Dan hal ini sangat bertentangan dengan keluarga Caffey. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa orang tuanya Erin tidak menyetujui untuk hubungan ini berlanjut. Sejak itulah Erin mulai membahas tentang pembunuhan kedua orang tuanya kepada teman-temannya. Hal tersebut agar hubungannya dengan Charlie bisa berlanjut tanpa ada yang menentangnya. Sampailah Erin merencanakan pembunuhan tersebut secara benar-benar, yang dimana dia mengajak pacarnya yaitu Charlie dan juga mengajak temannya Charlie yang bernama Charles Wade. Pada awalnya Charlie ini cuma pengen kawin lari aja, tapi Erin bersikeras ingin membunuh kedua orang tuanya. Terry Caffey yakin bahwa ini tidak mungkin ide gila dari anaknya sendiri. Pada hari pembantaian tersebut, Charlie dan Charles mendatangi rumah keluarga Caffey tersebut, yang dimana Erin juga ikut, tapi Erin ini nunggu di dalam mobil. Sebelum Charlie dan Charles masuk ke dalam rumah keluarga Caffey, Erin meminta agar adik-adiknya dibunuh duluan agar tidak ada saksi. Namun kemudian Erin merasa labil dan Erin akhirnya mengatakan ya udah terserah mau yang mana duluan, gue udah nggak peduli lagi lah. Intinya gitu. Ketika Charlie dan Charles masuk ke dalam rumah tersebut, mereka langsung naik ke lantai 2 dan langsung masuk ke kamar orang tuanya Erin, yaitu Terry dan Penny.
dan langsung menembak pasangan suami istri tersebut dengan pistol kaliber 22 di saat pasangan tersebut sedang tertidur. Terry yang masih bisa menahan rasa sakit melihat istrinya sudah meninggal dan sudah tidak bergerak lagi di sampingnya. Melihat Terry yang masih hidup, Charlie mencoba untuk menembaknya sekali lagi. Tetapi ternyata pistolnya ini macet. Kemudian Charles mengeluarkan sebuah parang dan langsung ke tempat di mana adik-adiknya Erin yaitu Tyler dan Matthew bersembunyi. Karena pistolnya macet, Charlie meninggalkan Terry dalam keadaan sekarat dan dia ikut bersama Charles untuk mengeksekusi adik-adiknya Erin. Sesampainya mereka di hadapan Tyler dan Matthew, adik-adiknya Erin itu berteriak, "Charlie, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini?" Setelah sudah mengeksekusi adik-adiknya Erin, Charlie dan Charles kemudian kembali lagi ke si Terry. Dan mereka melihat Terry ini sudah mulai sadar dan mereka menyiksa Terry dengan cara menusuknya bertubi-tubi menggunakan parang tersebut. Setelah menyiksa, mereka juga menjarah harta-harta dari keluarga Caffey. Karena Charles sudah dijanjikan oleh Erin dan Charlie mendapatkan upah sejumlah $2.000 setelah mereka berhasil mengeksekusi keluarganya Erin. Setelah mengeksekusi seluruh anggota keluarga, Charlie dan Charles menuangkan sebuah cairan ke seluruh furniture di dalam rumah tersebut dan langsung membakar rumah tersebut. Terry yang dalam keadaan kritis mencoba untuk merangkak keluar dari rumah tersebut, yang dimana rumah tersebut sudah mulai dilahap si jago merah. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk Terry merangkak dari rumahnya tersebut menuju ke rumah tetangganya untuk meminta bantuan. Tetangganya yang melihat Terry dalam keadaan berlumuran darah dan keadaan kritis, dia langsung memanggil pihak berwajib untuk melakukan penanganan lebih lanjut lagi. 911, what's the address of your emergency? This is Tommy Gaston. I've got a man that's been shot. When did this happen? I don't know, just a little bit ago, and we've also got a house on fire out here. Is the person who shot him still nearby, sir? Yes, he's right here at me. You shot him? No, I didn't. I don't know any more details. I've got to hang up and help him. Sir, I have to ask you these questions. Okay, they're en route. Is there any serious bleeding? Yes, he's bleeding. Okay, is he completely awake? Yes, he's awake. Terry langsung dilarikan ke operasi darurat dan kesaksiannya baru bisa ditanyai oleh pihak kepolisian setelah dia sudah bisa berbicara lagi. Setelah Terry mulai mampu untuk berbicara lagi, polisi kemudian langsung bertanya kesaksiannya si Terry. Dan Terry ini menjawabnya super duper singkat padat jelas. Yang dimana Terry menjawab pelakunya adalah Charlie Wilkinson. Langsung ke pelakunya. Setelah mendapatkan kesaksian dari Terry, polisi langsung melakukan pencarian terhadap Charlie Wilkinson dan juga Erin. Singkat cerita, sampailah Charlie ditemukan keberadaannya di dalam trailer miliknya dan bersama Erin. Pasangan ini terlihat kaget dan Erin juga kemudian mengatakan kalau dia ini sedang diculik oleh Charlie. Mereka percaya tidak ada satupun dari keluarganya yang berhasil selamat. Kurang dari 24 jam, pihak kepolisian berhasil menangkap dan menyelesaikan kasus dari pembantaian keluarga Caffey. Charlie dan Charles berkata kalau ini semua adalah idenya dari Erin. Namun Erin malah sebaliknya. Dan juga Erin ini meminta pembelaan dari kakek neneknya dia sambil menangis-nangis. Charlie pun bersikeras bahwa ide paling gilanya dia hanya sampai sebatas kawin lari saja, gak pernah kepikiran sampai melakukan sebuah pembunuhan. Namun ketiga tersangka pembunuhan keluarga Caffey ini mendapatkan hukuman. Ketiganya mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, yang dimana Charlie dan Charles mendapatkan hukuman seumur hidup dengan tidak diperbolehkan aju banding. Dan Erin juga mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, namun diperbolehkan untuk aju banding setelah menjalani masa tahanan selama 40 tahun. Jaksa awalnya mencoba mencari cara bagaimana agar Charlie dan Charles ini mendapatkan hukuman mati. Namun Terry mengatakan itu tidak perlu, atau Terry-nya pun gak mau gitu Charlie sama si Charles ini sampai dihukum mati. Sebagai umat Tuhan yang taat beribadah, Terry percaya bahwa adanya pengampunan bagi Charles dan
Charlie. Terry tetap menjalani hubungan yang baik bersama anaknya Erin, meskipun Erin sudah mencoba untuk membunuh seluruh anggota keluarganya. Namun Terry tetap mempercayai bahwa Erin bukanlah dalangnya, melainkan Charlie dan Charles ini menculik Erin dan Erin berada di mobil selama penyerangan tersebut terjadi. Oke, mungkin segitu aja untuk kasusnya dari Erin Caffey. Dan sekarang kalau menurut cocok logi dari gua. Oke, kalau menurut gua kayak gini, Erin Caffey nih ya, anak usia 16 tahun. Anak usia 16 tahun ini kan kayaknya lagi masa-masa puber ya. Jadi bisa dibilang lagi masa-masa ekstrimnya seorang gitu. Dia mungkin mulai ngerasain hal-hal baru dan dia juga mulai merasakan feeling-feeling baru gitu. Dan mungkin Erin nih posisinya dia lagi bener-bener jatuh cinta banget gitu sama si Charlie. Sampai dia rela untuk melakukan pembunuhan terhadap keluarganya sendiri gitu. Memang ini di luar nalar banget gitu, dengan cintanya tidak direstui akhirnya keluarganya yang jadi korban gitu. Dan aduh, nggak ngerti lagi lah gitu kalau misalnya memang ada kedepannya lagi sampai terjadi seperti itu. Ada tambahan sedikit informasi juga, ternyata si Erinnya ini selama di penjara dia pernah diwawancarai sama Dr. Phil. Dan di wawancara tersebut dia itu bilang ketika dia mengetahui orang tuanya nih, si ayahnya ini ternyata selamat, dia itu malah merasa takut, bukan merasa lega. Nah di sini kan jadinya rada aneh nih kan. Dan ini mungkin ada kaitannya dengan yang tadi gue bilang, karena dia berusia 16 tahun, dia jadi masih puber lah, dia masih labil gitu. Dan menurut gue kalau misalnya anak-anak di usia segitu tuh harus benar-benar ekstra dijaga, karena mereka ajangnya explore lebih dalam lagi itu ya momennya di situ sih. Jadi ajang pembentukan seseorang kayaknya mulainya dari situ. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang Erin Caffey. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian penasaran gue kedepannya upload video apa aja, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan juga kalau kalian punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.